epistemologi, kata epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu episteme dan logos. Episteme berarti pengetahuan, sedangkan logos berarti teori, uraian atau alasan. Jadi, epistemologi adalah sebuah teori tentang pengetahuan. Epistemologi bersangkutan dengan masalah-masalah. Yang pertama, filsafat sebagai cabang ilmu dalam mencari hakikat dan kebenaran pengetahuan. Kedua, metode memiliki tujuan untuk mengantarkan manusia mencapai pengetahuan. Ketiga, sistem bertujuan memperoleh realitas kebenaran pengetahuan. Ali menyatakan dalam mempelajari dan memahami Islam ada 3 cara yang jelas, yakni dengan nakli atau bayani, akli rasional atau burhani, dan kasfi yaitu misik atau irfani. Definisi bayani secara etimologi, bayani mempunyai arti penjelasan, keterangan, ketetapan, data, dan keterangan. Adapun secara terminologi, al-bayan adalah ilmu baru yang dapat menjelaskan sesuatu atau ilmu yang dapat mengeluarkan sesuatu dari kondisi samar sampai kondisi jelas. Metode berpikir bayani. Bayani adalah metode pemikiran khas Arab yang didasarkan atas otoritas teks atau anas, secara langsung atau tidak langsung. Epistemologi bayani menempuh 2 cara, yaitu yang pertama berpegang pada redaksi dengan menggunakan kaidah bahasa Arab sebagai alat analisa. Yang kedua, menggunakan metode kias atau analogi, dan inilah prinsip utama epistemologi bayani. Dalam kaidah usul fikih, kias diartikan sebagai memberikan keputusan hukum suatu masalah berdasarkan masalah lain yang telah ada kepastian hukumnya dalam teks karena adanya kesamaan ilah. Definisi burhani yaitu burhani adalah kerangka berpikir yang tidak disarankan atas ekspresi maupun pengalaman spiritual, melainkan berdasarkan keruntunan logika, pendekatan burhani maupun menyusun cara kerja keilmuan dan mampu melahirkan sejumlah teori dan praktis ilmu seperti ilmu biologi, fisika, astronomi, geologi, dan bahkan ilmu ekonomi, pertanian, dan pertambangan. Metode berpikir burhani. Dalam bahasa Arab, al-burhan berarti argumen atau al-hujjah, yang dalam bahasa Inggris demonstration, yang berarti keterangan dan penjelasan. Istilah burhani yang mempunyai akar pemikiran dalam filsafat Aristoteles ini digunakan oleh Al-Jabiri sebagai sebutan terhadap sebuah sistem pemikiran yang menggunakan pemikiran tersendiri dan memiliki pandangan dunia tertentu tanpa bersandar kepada otoritas pengetahuan lain. Metode burhani lebih bersandar pada kekuatan indera, pengalaman, dan akal di dalam mencapai pengetahuan. Epistemologi burhani digunakan untuk mengukur benar atau tidaknya sesuai dengan berdasarkan komponen kemampuan alamiah manusia berupa pengalaman dan akal tanpa dasar teks wahyu suci. Epistemologi irfani. Irfani merupakan bahasa Arab yang terdiri dari 3 huruf, yaitu al-rafa, memiliki 2 makna asli, yaitu sesuatu yang berurutan atau bersambung satu sama lain dan bermakna diam dan tenang. Namun secara harfiah, al-irfa adalah mengetahui sesuatu dengan berpikir dan mengkaji secara dalam. Dengan demikian, al-irfan lebih khusus daripada al-ilmu. Secara terminologi, irfani adalah pengungkapan atas pengetahuan yang diperoleh lewat penyiaran hakikat oleh Tuhan kepada hambanya, al-kasfi, setelah melalui riyadhah. Metode berpikir irfani adalah model penalaran yang berdasarkan atas pendekatan dan pengalaman spiritual secara langsung atas realita yang tampak. Kalangan irfaniun dalam dunia Islam menjadikan istilah dohir batin sebagai konsep yang melandasi cara berpikirnya dalam memandang dunia dan melakukan segala sesuatunya. Menurut Al-Jabiri dapat dirujuk misalnya pada saat Abu Hamid Al-Ghazali, ia menegaskan bahwa makna yang dimiliki oleh Al-Quran adalah batinnya, bukan zahirnya. Agar hakikat dapat disigap, maka makna harus dijadikan asal sementara lafaz mengikutinya.
Pengetahuan irfani itu berdasarkan pada kasif atau tersikapnya rahasia realitas oleh Tuhan. Karena itu pengetahuan irfani tidak dapat diperoleh berdasarkan analisa teks dan logika, tetapi dengan oleh rohani, di mana dengan kesucian hati diharapkan Tuhan akan melimpahkan pengetahuan langsung kepadanya. Dengan demikian, pengertian pengetahuan irfani setidaknya diperoleh melalui 3 tahap, yaitu tahap pertama melalui persiapan, tahap kedua melalui penerimaan, tahap ketiga melalui pengungkapan.